Ya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Ellen Rose. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal matematika untuk buku Erlangga Fokus US SMP MTS 2022. Nah, ini adalah pembahasan dari paket 1, di mana video ini saya akan membagi menjadi 5 bagian ya. Jadi bagian pertama ini adalah nomor 1 sampai dengan nomor 7 dan seterusnya ya. Nah, kita langsung saja untuk pembahasannya. Soal nomor 1, di sini ada suatu kompetisi sepak bola yang diikuti oleh 20 tim. Nah, ini adalah skor sementara untuk 5 tim teratas ya. Nah, perhitungan skor ini mengacu pada ketentuan kalau menang dapat skor 3, kalah 0, seri 1 ya. Nah, jika setiap tim masih memiliki 4 kali pertandingan lagi dan setiap tim akan saling bertemu, pernyataan berikut yang benar adalah, nah perhatikan ya kalimat ini, setiap tim itu masih memiliki 4 kali pertandingan dan setiap tim akan saling bertemu. Nah, ini adalah kata kunci dari soal ini. Nah, perhatikan kita kalau mencari pernyataan yang benar, berarti kita akan uji pernyataan ini satu persatu. Yang pertama kita akan uji untuk pernyataan A ya. Nah, di sini dikatakan tim A akan menjadi juara 1. Tim A akan menjadi juara 1 jika memenangkan 2 kali pertandingan ya. Perhatikan, A ini dia dikasih kesempatan main 4 kali lagi. Nah, dia ini memenangkan 2 kali pertandingan. Menang ya, kalau menang skornya 3 ya. Nah, yang tersisa, jadi dia memenangkan 2 kali pertandingan yang tersisa dan salah satunya menang atas tim B. Otomatis B juga dikasih kesempatan 4 kali dong, dan dia sudah kalah dari tim A. Jadi tim B ini mendapatkan skor 0 1 kali. Nah, berarti yang lainnya misalnya kalau dia menang ya, tim A ini menang 2 kali, berarti yang 2 kalinya dia kalah. Ya kan? Nah, sedangkan tim B 1 kali kalah, berarti dia 3 kali menang. Oke. Nah, sekarang kita akan bandingkan tim A dengan tim B. Apakah benar pernyataannya? Kalau tim A ini skor awalnya atau skor sementaranya adalah 41. Oke. Dia ditambah dengan 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian ditambah dengan 2 kali 0 yaitu 0. Ya. Jadi 41 tambah 6 jadi 47. Ini tim A. Nah, sedangkan di tim B ini skor sementaranya itu adalah 39. Ya kan? Ditambah dengan 1 kali kalah 0. Ya kan? Kemudian 3 kali menang yaitu 9. Ya. Jadi ini adalah 39 ditambah 9 jadi 48. Nah, dari sini maka tim B inilah yang juara 1. Oke. Nah, pernyataan ini tim A akan jadi juara 1? Bukan ya. Setelah kita buktikan tim B yang jadi juara 1. Jadi ini salah ya. Jangan pilih yang A. Oke. Nah, kalau masih bingung kita akan coba untuk yang B, pernyataan yang B ya. Jangan pilih A ya, A-nya salah ya. Nah, sekarang kita akan coba yang B. Nah, dibilang tim B ini akan jadi juara 1 jika tim B ini memenangkan 3 kali pertandingan yang sisa. Jadi sisa 4 kali pertandingan dan 3 kali menang. Dia bilang kan, dan salah satunya menang atas tim A. Nah, ini 4 kali, dia kalah 1 kali. Ya kan, dari B. Otomatis ini 3 yang menang, kemudian ini 1 yang kalah. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan tim A dengan tim B. Tim A yaitu 41, kemudian kita akan tambah dengan 0 dan 9 ya.
Berarti ini hasilnya adalah 50. Bagaimana dengan yang B? Skor awalnya adalah atau skor sementaranya 39, ya kan? Dia 3 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, berarti ini adalah 48. Maka di sini yang juaranya adalah tim A. Ya. Jadi kalau dia bilang tim B akan jadi juara 1, salah ya. Ternyata tim A yang juara 1. Tadi salah ya. A, B udah salah, jangan dipilih. Nah, sekarang kita akan uji dengan pernyataan yang C. Nah, kita uji pernyataan yang C ya. Di sini jika tim C memenangkan semua pertandingan yang tersisa, oke, C memenangkan semua pertandingan yang tersisa, berarti C ini 4 kali menang, ya kan? Dan tidak ada yang kalah. Nah, ya kan? Posisi tim B masih mungkin berada di atas tim C. Oke, tim B ya, tim B ini dia dikasih 4 kali kan, 4 kali permainan. Nah, sedangkan dia kalah dari tim C dong, 1 ya, 1 kali dia kalah dan 3 kali dia menang dari tim yang lain. Oke. Nah, sehingga C ini kalau kita hitung skor sementaranya 35, kita tambahkan dengan 4 kali 3 yaitu 12 tambah 0. Ini hasilnya adalah 47. Oke. Nah, sedangkan yang tim B, nah perhatikan ya, tim B skor awalnya 39, kalah 1 kali dengan tim C, kemudian dia menang 3 kali ya, yaitu 9 ya. Ini adalah 48 ya. Nah, posisi tim B masih mungkin berada di atas. Mungkin nggak B di atas? Iya dong, ya kan? Masih di atasnya dari tim C. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Sampai di sini semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut pada soal nomor 2 ya. Nah, di sini Gudarmi memiliki gula pasir 23/4. Saya tulis ya, 23/4. Kemudian ia membeli lagi 4/1/2. Berarti tambah banyak ya, 4/1/2. Nah, gula pasir ini dibungkus ke dalam kantong plastik kapasitasnya 1/4 kilo ya. Berarti ini kita tambahkan dulu, kemudian kita akan bagi dengan 1/4 ya, ke dalam kantong-kantong plastik yang ukurannya adalah 1/4 kilogram. Nah, berapakah banyak kantong plastik yang diperlukan? Nah, ini ya. Nah, cara paling gampang adalah kita akan tambahkan bilangan pokoknya ya, bilangan bulatnya yaitu 2 kita tambah dengan 4 itu 6 ya kan. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya. Di sini bawa 4, ini 2, maka kita samakan jadi 4 aja ya, 4, sehingga di sini 3/4 tetap ya, 3/4 ya, tetap ya. Kemudian di sini 1/2 jadi berapa nih? Karena yang bawah itu 2, berarti dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Oke, jadi 1 kali 2 ini adalah 2/4. Nah, ini ya. Kemudian ini dibagi 4. Oke, berarti ini adalah 5/4. Ini bukan dibagi ya, dikali ya. Oke, dikali 4/1 atau 4 ya. Maka ini adalah dikali 4. Nah, caranya adalah kita akan menjadikan pecahan biasa terlebih dahulu ya, yaitu 4 kali 6 ditambah 5. Jadi ini adalah 29/4 dikali 4 ya. Ini kita coret jadi 29 buah plastik. Oke. Nah, ini jawabannya 29 buah. Semoga kalian nggak bingung ya dengan cara ini, atau kalian kalau punya cara yang lain
lebih cepat dalam menghitungnya, enggak apa-apa ya, kalian pakai aja. Ini adalah salah satu contoh cara yang bisa kita gunakan pada operasi pecahan seperti ini. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, Tuti ini membutuhkan waktu selama 2 jam untuk mengisi baterai ponselnya dari keadaan 0% sampai penuh. Nah, sampai penuh ini berapa persen? Biasanya kalau kalian ngecas HP, kalau HP-nya penuh pasti menunjuk angka 100%. Ya kan? Nah, berarti dari kalimat ini sampai titik kita bisa tarik ya, tarik benangnya, benang merahnya ya, tarik kesimpulannya bahwa 2 jam itu delta powernya ya, rentang pengisian HP-nya itu bisa dari 0 sampai 100%, berarti 100% ya, 100 dikurangi 0, jadi 2 jam itu 100%, intinya gitu ya. Nah, kalau dia isi 90 menit, nah ini startnya dari 10%, maka kondisi baterai ponselnya yang terakhir berapa gitu ya, sampai berapa persen ini. Oke. Nah, maka ini kalau 90 menit kira-kira penambahannya berapa sih? Kita nggak tahu ya, nambah berapa persen dayanya. Kita anggap ini X ya. Nah, kalau seperti ini perhatikan. Kita akan rubah satuannya ya. Kalian perhatikan satuannya, di sini jam, di sini menit, maka kita akan rubah satuannya menjadi menit ya. Jadi 2 jam ini bahasa Koreanya 120 menit ya kan. Nah, sama saja dengan 120 menit. Ini adalah 100%. Kemudian kalau 90 menit ini berapa persen kenaikannya? Kenaikan ya yang kita cari ya. Nah, perhatikan di sini, kalau 120 ke 90 dia akan semakin berkurang. Ya kan? Maka penambahan dayanya itu juga berkurang ya. Kalau seperti ini berarti ini adalah perbandingan senilai ya. Jamnya berkurang, penambahan daya pada baterainya juga berkurang, seperti itu ya, sama-sama berkurang, berarti ini adalah perbandingan senilai. Nah, cara menyelesaikannya itu adalah kita akan kalikan silang, jadi 120 kali X ini akan sama dengan 100 kali 90. Nah, maka cara untuk mencari X nya adalah 100 dikali 90 dibagi 120 ya. Jadi ini kita coret-coret saja seperti ini. Kemudian 9 sama-sama kita bagi 3 ya, dibagi 3, 3 dibagi 3 ini adalah 4, 100 dibagi 4 ini adalah 25 ya. Jadi penambahannya ini adalah 75%. Nah, catat ya. Nah, ponsel ini dari keadaan 10%. Ya, dari keadaan 10%, dia akan bertambah dayanya menjadi 75, menambah dayanya sebanyak 75% ya. Jadi 85%. Ya, ternyata kalau dicas startnya awalnya 10%, ngecas 90 menit, baterainya nggak sampai penuh full, hanya 85%. Itu ya artinya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, kita lanjut ya. Nah, di soal nomor 4 ini, sebuah peta dia memiliki skalanya adalah 1/400.000. Nah, jarak beberapa kota pada peta tersebut adalah seperti dia. A, P ini 13, PB 17, AQ 11. Ini digambar ya di peta. QB 22. Nah, perhatikan, Bima dan Sakti akan berangkat dari kota A menuju kota B melalui jalan yang berbeda. Oke.
Nah, kita gambar dulu. Bima dan Sakti berangkat dari kota A. Ya, dia mau ke kota B. Tapi lewat jalan yang berbeda. Nah, Bima melalui kota P, Sakti melalui kota Q. Sebelum berangkat, Bima dan Sakti mengukur jarak sebenarnya menggunakan peta dengan memperhatikan skala dan jarak pada peta. Selisih jarak tempuh, jadi intinya adalah selisih jarak tempuhnya itu berapa, gitu ya. Nah, perhatikan Bima melalui kota P, berarti dari A ke P, kemudian dari P ke B. Nah, gini ya. A ke P menurut keterangan di sini pada petanya 13 cm. Kemudian P ke B menurut keterangannya adalah 17 cm. Seperti ini ya. Nah, kemudian si Sakti berangkat melalui kota Q ya, dari A ke B melalui kota Q. Jadi A ke Q ini adalah 11 cm. Kemudian Q ke B ini adalah 22 cm. Oke. Nah, kalau yang ditanyakan selisihnya, maka kita akan melihat di sini ya, selisih pada peta dulu ya. Jadi kalau pada peta melalui kota P itu adalah 30 cm. Kalau melalui kota Q ditambahkan ya, 11 tambah 22 ini adalah 33 cm. Jadi selisihnya ya, selisihnya pada peta, selisih pada peta itu kalau selisih yang banyak kurangi yang sedikit ya. Jadi cuman 3 cm selisihnya pada peta. Maka jarak tempuh yang sebenarnya, jarak yang sebenarnya itu adalah pada peta 3 cm kita kalikan dengan 400 ya. Nah, ini 400.000 maksudnya ya. Nah, jadi kalian supaya tidak bingung, jadi seperti ini. Kalau digambar itu kan pendek sekali ya. Contohnya ini 13 cm, 17 cm masih muat lah ya kalian gambar di satu kertas gambar ya, satu buku gambar seperti itu. Tapi kalau yang sebenarnya itu kan jauh sekali daripada gambaran ini, ngerti ya? Nah, kalau jarak yang sebenarnya itu sangat panjang, jadi kalian kali dengan ini ya, pembagian pada skalanya ini ya, satunya Bu, satunya enggak usah kalian hitung, enggak apa-apa. Jadi ini cara cepatnya, jadi tergantung dari skalanya ini ya, 400.000 ya. Jadi untuk menemukan jarak sebenarnya itu kalian kali. Kalau jarak pada peta, nah atau pada gambar ya kan. Nah, kalau pada gambar berarti karena sangat kecil dari sebenarnya, berarti kalian bagi. Oke, kalian bagi dengan 400.000. Misalnya jaraknya adalah 10 km ya kan. Nah, itu kalian jadikan ke senti dulu, baru kalian bagi 400.000. Semoga di video yang lainnya ada ya variasi soal yang lain supaya kalian bisa belajar. Makanya jangan lupa untuk subscribe video ini karena kita akan membahas latihan sampai pada paket 3 nanti ya. Oke, jadi jarak sebenarnya 3 cm kali 400.000. Nah, 3 kali 4 12. Kalian tulis dulu 12, nolnya ditambah 5. Nah, ini masih satuannya cm ya. Kalian jadikan ke kilometer. Kilometer itu coret 5 nolnya. Jadi cuman 12 km. Oh, ternyata selisihnya 12 km. Ya. Kalau di peta cuman gambarnya cuma 3 cm doang, mungkin segini ya, 3 cm. Nah, 3 cm. Tapi kenyataannya itu ya, ini adalah 12 km pada jarak yang sesungguhnya. Seperti itu pengertian skala. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, soal nomor 5 ini aplikatif sekali ya, kalian sering dapati ini, atau kalian kalau jalan-jalan ke mall pasti kalian bandingkan ya, di toko A berapa, di toko B berapa, ada diskonnya berapa, jadi aku bayarnya berapa. Nah, terkadang orang seperti itu. Nah, di sini ada 4 toko yang menjual jenis sepatu dan sendal yang sama. Anggaplah mereka punya merek yang sama seperti itu ya. Nah, daftar harga dan diskon yang diberikan tiap toko itu seperti ini, beda-beda ya. Nah, si Adit ini akan membeli sepasang sepatu dan sepasang sendal di toko yang sama. Maka menurut kalian di toko manakah Adit berbelanja agar mendapatkan harga yang paling murah? Catat ya, harga yang paling murah. Nah, bagaimana cara mendapatkan harga yang paling murah? Tentu yang diskonnya paling banyak, ya kan? Setuju gak? Diskon paling banyak, potongan harganya paling banyak. Nah, ini ya. Caranya bagaimana? Kita akan mencari toko yang diskonnya paling banyak. Nah, pertama kita hitung dulu pada toko P. Toko P ini kasih diskon untuk sepatunya ya 20% dari 300.000 ya. Untuk sepatunya adalah 20% dari 300.000 ya. Berarti ini adalah nolnya kita coret 2, 20 kali 3 60.000 ya untuk sepatu. Kemudian untuk sandalnya itu 20% juga loh, 20% dari 200.000. Nah, ini ya kita coret nolnya, berarti 20 kali 2 ini adalah 40.000. Wah, totalnya untuk toko P, total diskonnya adalah 100.000. Lumayan ya. Nah, bagaimana dengan toko Q? Ya, toko Q untuk sepatunya itu dia diskon berapa? 25% ya, 25/100 dari 300.000. Nah, ini ya, nolnya kita coret, 25 kali 3 ini adalah 75, tambah nolnya 3. Kemudian untuk sendalnya, dia diskon berapa nih? 15% kali 200.000 ya. Nah, 15 kali 2 30, tambahin nolnya 3. Nah, ini ya, kalau dia belanja di toko Q, diskonnya adalah 105.000 ya, toko Q. Nah, jadi saya tulis di sini ini adalah diskonnya 100k, ini diskonnya 105. Nah, udah ya, di toko Q, toko P, toko Q. Nah, sekarang toko R. Nah, toko R ini untuk sepatunya itu dia diskonnya 30% kali 300.000. Nah, ini ya. Nah, ini nolnya dicoret 2, 30 kali 3 jadi 90.000. Nah, ini untuk sepatu. Kemudian untuk sandalnya itu dia diskonnya 10% kali sendalnya 200.000 ya. Nah, ini diskonnya adalah 20.000. Nah, ini adalah 90 tambah 20 ya. Jadi diskonnya adalah 110.000. Nah, ini adalah 110.000. Oke. Nah, cukup banyak ya kan? Kalau toko S gimana? Nah, sama ya. Kalian lakukan toko yang sama, cara yang sama untuk sepatu dan untuk sandalnya ya. Kalau sepatu 15%,
dari 300.000, berarti ini adalah 45.000. Kemudian untuk sandalnya 25%. Oh, sandalnya banyak banget ya, potongannya 200.000. Jadi ini adalah 50 ya kan, 50.000. Jadi totalnya 95.000 ya. Potongannya 95.000 ya. Nah, dari sini berarti yang paling banyak potongannya toko R dong, yang paling murah ya, karena dia diskonnya adalah 110.000. Jadi dia harus belanja ke toko R. Oke. Kalau kalian masih bingung, gak apa-apa ya, kalian komen di video saya. Oke. Kalau kalian nonton video ini nggak boleh di skip ya, karena saya menulisnya tidak beraturan seperti ini. Jadi kalian harus ikutin. Oke. Yuk kita akan lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, ini adalah bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, kita akan selesaikan. Untuk hasil dari ini adalah berapa? Kata kuncinya itu adalah kalian harus membuat 32 ini menjadi berpangkat 5. Itu kuncinya ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kalian masih bingung caranya seperti apa, kalian bisa menggunakan pohon faktor. Jadi contohnya gini, 32 paling gampang kita bagi dengan 2 ya, karena ini adalah genap. Jadi 32 bagi 2 ini adalah 16, 16 dibagi 2 ini adalah 8, 8 dibagi 2 ini adalah 4, 4 dibagi 2 ini adalah 2. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalimat 32 pangkat 3/5 saya bisa ubah menjadi 32 ya kan, 32 pangkat 3/5. Oke. Nah, kemudian ditambah 27 nih, 27. Kalau kalian ingat 27 itu pasti ingat 3 kali 9 ya kan, 9 itu adalah 3 kali 3. Oke, 1, 2, 3 ya kan, berarti 27 ini saya ganti dengan 3 pangkat 3 kali pangkatnya dikalikan ya, 2/3. Kemudian dikurangi 216 ini ya, kalian bisa 216 kalian bisa bagi dengan 3 ya. 21 bagi 3 ini adalah 7, 6 bagi 3 ini adalah 2. 72 bisa dibagi 3 lagi ya. 7 bagi 3 ini adalah 2, sisa 1 ya, jadi 12 bagi 3 ini adalah 4. 24 bisa dibagi dengan 3 lagi, yaitu 8. Nah, 8 ini ya, 8 adalah 2 pangkat 3 ya kan, ini adalah 2 pangkat 3. Jadi 3 pangkat 3 ya, 216 ini adalah 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 ya kan, ini kan 2 pangkat 3 ini. Nah, ini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Nah, ini samanya dengan 3 kali 2 yaitu 6 pangkat 3. Oke, berarti 216 ini adalah 6, saya tulis 216 pangkat 1/3 seperti ini ya. Nah, kalian lihat pangkatnya ini artinya adalah kali ya, ini artinya adalah kali. Jadi 5 kali 3/5 ini kita coret, ini kita coret, ini juga kita coret. Oke, menjadi 2 pangkatnya tinggal 3 ditambah 3 pangkatnya tinggal 2 dikurangi 6 pangkatnya 1. 6 pangkat 1 ya 6 ya. 2 pangkat 3 ini adalah 8 ditambah 3 pangkat 2 ini adalah 9 dikurangi 6. Oke, jadi ini adalah 8 ditambah 3, jadi hasilnya adalah 11. Oke, kalau kalian ada pertanyaan untuk soal nomor 6 boleh tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya kalian bisa
berlatih soal dengan varian yang berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 7. Nah, ini adalah bentuk akar ya teman-teman. 2 akar 6 dikali akar 12 dibagi 3 akar 8. Nah, bentuk ini saya akan ubah menjadi bentuk perperan ya, atau pecahan. Jadi ini itu sama artinya dengan 2 akar 6 kali akar 12 per 3 akar 8. Nah, perhatikan ya, ini meliputi operasi perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian itu kita bisa coret-coret ya, tapi kalau penambahan tidak bisa ya. Ini hanya untuk cara perkalian dan pembagian saja karena seimbang ya. Jadi 8 ini kita bisa yang di dalam akar ya, kita cek dulu yang di dalam akar. 8 dan 12 itu sama-sama kita bisa bagi 4. Jadi 12 bagi 4 3, kemudian 8 bagi 4 2 ya. Kemudian 6 dibagi 2 itu adalah 3 ya kan. Nah, sehingga ini menjadi 2 akar 3 kali akar 3 per 3. Nah, yang perlu kalian perhatikan, 2 akar 3 ini artinya adalah 2 kali akar 3 kali akar 3 per 3 ya. Ini ada artinya nih, 2 akar 3 bukan 2 ditambah akar 3, bukan ya, tapi 2 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 ini sesuatu yang sangat spesial ya. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3 ya, 2 kali 3 per 3. Oke, nah ini sehingga menjadi A3 ini kita bisa coret ya, dibagi 3 jadi tinggallah 2. Nah, jadi orang matematika kalau mau nulis 2 aja susah banget ya. Dia harus tulis 2 akar 6 kali akar 2 kali akar 12 dibagi 3 akar 8 gitu. Padahal intinya adalah 2. Kalian harus cari ini intinya, oke? Nah, sampai di sini video kita pada bagian pertama. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini kalau kalian merasa ini berguna buat kalian, karena kita akan melanjutkan ke soal nomor 8 sampai dengan 14 ya di bagian 2. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.